Di tengah gemuruh oktagon dan sorakan yang mengguncang arena UFC 317, sebuah kisah lain sedang bergulir di balik sorotan utama. Di luar sorak-sorai untuk Ilia Topuria yang baru saja menghantamkan takdirnya ke wajah Charles Oliveira, ada sepasang mata tajam yang menyaksikan dari kejauhan. Mata itu milik Arman Tsarukyan, sang penantang kelas ringan peringkat 1 yang berdiri sebagai sosok cadangan malam itu, namun justru merasa dirinya lah seharusnya menjadi pusat panggung. Topuria telah mencetak sejarah dengan kemenangan brutalnya di ronde pertama, menjatuhkan Oliveira dan merengkuh gelar juara dunia kelas ringan yang kosong. Sebuah kemenangan yang bukan hanya mengukuhkan kehadirannya di puncak, tapi juga menjadikannya sebagai pemegang sabuk di dua kelas berbeda dalam waktu kurang dari 5 tahun di bawah panji UFC. Dunia seolah tunduk pada kebintangannya malam itu. Namun, di balik sorot lampu yang membutakan itu, ada sesuatu yang tidak dikatakan secara terang-terangan. Arman Tsarukyan merasakan bahwa kemenangannya telah dirampas bahkan sebelum pertarungan dimulai. Bukan oleh Oliveira, bukan pula oleh nasib buruk, tapi oleh keputusan Topuria sendiri yang, menurut Tsarukyan, secara sadar menghindari konfrontasi sejati. Alih-alih mengarahkan sorot matanya kepada para penantang sah seperti dirinya atau bahkan mantan juara interim Justin Gaethje, Topuria justru memilih untuk membuka babak baru bersama Paddy Pimblett. Tak lama setelah KO ikonik itu, sang juara baru naik ke atas panggung bukan hanya dengan sabuk di pinggang, tetapi juga dengan bayang-bayang kontroversi. Dalam sekejap, Topuria menyeret Pimblett ke dalam lingkaran panas, sebuah ajakan bertarung yang penuh drama, lebih layak disebut tontonan dibanding pertarungan olahraga. Dan yang lebih menyakitkan, narasi ini tidak datang tiba-tiba. Dari balik layar industri, seorang analis kawakan UFC, Aaron Bronsteter, melihat semua ini bukan sebagai kebetulan. Menurut pandangannya, baik Gaethje maupun Tsarukyan mungkin akan marah, mungkin akan merasa dihianati oleh sistem. Namun mereka juga harus menerima kenyataan bahwa Paddy Pimblett telah menanam benih pertarungan ini sejak lebih dari 3 tahun lalu. Ia membangun tensi, menabur drama, dan memupuk popularitasnya dengan konsistensi yang diam-diam kini mulai menuai hasil. Bagi Tsarukyan ini adalah penghinaan. Sang petarung Armenia percaya bahwa keberaniannya, posisinya sebagai penantang nomor 1, dan kemampuannya di dalam oktagon telah disingkirkan demi kepentingan bisnis. Sementara itu, Gaethje yang telah berdiri lama di lingkaran elit kemungkinan akan menemui nasib serupa, dikesampingkan demi tontonan bukan keadilan kompetitif. Tsarukyan melihat semua ini sebagai sebuah bentuk pelarian. Baginya, Topuria sadar betul siapa musuh sebenarnya. Ia meyakini bahwa jika ia dan Topuria bertarung, sang raja baru akan runtuh. Dan mungkin itulah sebabnya sang juara memilih jalan yang lebih ringan, lebih bersuara, dan jauh dari risiko kekalahan nyata. Menurut keyakinannya, pertarungan melawan Oliveira bukanlah ujian sejati. Ia percaya dirinya memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk meruntuhkan Topuria, dan sang juara pun menyadarinya. Bukan sekadar kesombongan, tetapi keyakinan yang lahir dari pengalaman, kerja keras, dan keberanian untuk menghadapi siapapun di puncak rantai makanan. Di antara sorak-sorai dan bayangan kamera, Arman Tsarukyan mungkin hanya tampak seperti penonton malam itu. Namun dalam hatinya ia telah mencatat setiap detik, setiap gerakan, dan setiap ekspresi di wajah Topuria. Bagi Tsarukyan, ini bukan akhir, ini adalah awal dari pertarungan yang sebenarnya. Dan ketika saat itu tiba, ia bersumpah akan menjadi sosok pertama yang menurunkan sang raja dari tahtanya. Akan tetapi di sisi lain, setelah menjatuhkan Charles Oliveira dengan KO brutal, Ilia Topuria berdiri sebagai penguasa baru divisi ringan. Tapi sorot matanya tak berhenti di situ. Ia langsung mengarah ke barisan pesaing berikutnya. Salah satu nama yang kini mulai goyah adalah Arman Tsarukyan. Topuria mengamati ekspresinya dan membaca ketakutan yang tak bisa disembunyikan pesaing Armenia tersebut. Baginya, sorot mata Arman mengatakan segalanya. Seolah Arman berpikir, syukurlah bukan aku yang berada di sana, karena kalau itu aku bisa saja jadi korban berikutnya. Dijo, wah, yo iba a ser el reemplazo de este combate, menos mal que Dios bendiga a Charles, que no le haya pasado nada, porque este iba a ser yo. Bagi Topuria, kemenangan ini bukan sekadar sabuk, ini pernyataan, peringatan, bahwa siapapun yang berdiri di depannya harus siap menanggung resiko kehilangan kesadaran dalam satu pukulan.
Di tengah gemerlap lampu T-Mobile Arena Nevada saat malam mendekati klimaksnya dalam perhelatan UFC 317, satu nama kembali membuktikan bahwa singgasana kelas terbang belum siap ditinggalkannya. Alexandre The Cannibal Pantoja melanjutkan dominasinya dengan cara yang tidak hanya meyakinkan, tetapi juga penuh pengendalian, presisi, dan gaya seorang raja yang tak tergoyahkan. Lawan kali ini bukan sembarang petarung. Kai Kara-France sang Don Bling dari Selandia Baru membawa nama besar dan reputasi sebagai striker eksplosif yang pernah bertarung di Tanah Bandung pada 2013 silam. Sebuah catatan masa lalu yang kini menjadi latar belakang dari kisah baru yang kelam baginya. Di malam penuh dentuman UFC 317, Alexandre Pantoja kembali membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar juara, tapi penguasa absolut kelas terbang. Kai Kara-France datang dengan reputasi besar, striker eksplosif yang pernah bertarung sejak 2013. Tapi tak butuh waktu lama bagi Pantoja untuk mencabik rasa percaya diri itu. Belum 2 menit ronde pertama berjalan, Pantoja menjatuhkannya ke kanvas dan langsung mengendalikan posisi dari atas. Ia mencoba mengakhiri pertarungan dengan kuncian, tapi Kara-France masih bisa bertahan. Ronde kedua memperlihatkan perlawanan dari sang penantang. Kara-France mencoba mengambil inisiatif, bahkan berusaha membanting Pantoja. Tapi semua itu seperti percikan kecil melawan tembok baja. Pantoja tak goyah, ia terus mematahkan ritme lawan dengan kontrol dan ketenangan seorang raja. Lalu masuklah ronde ketiga. Inilah akhir yang sudah ditulis. Pantoja kembali membawa pertarungan ke lantai, dan kali ini tak memberi kesempatan kedua. Ia merayap ke punggung Kara-France, mengunci lehernya rapat-rapat dengan rear naked choke dan selesai sudah. Kara-France menyerah dan Pantoja sekali lagi membungkam segalanya. Kemenangan ini menandai pertahanan gelar keempat bagi Pantoja sejak merebut tahta dari Brandon Moreno pada 2023 dalam kemenangan split decision yang ikonik. Tetapi itu baru awal dari gelombang kemenangannya. Ia telah mengalahkan 2 kali Brandon Moreno, 2 kali Brandon Royval, menjinakkan striker eksplosif Manel Kape, menundukkan Steve Erceg, dan bahkan menyambut bintang Jepang dari Rizin, Kai Asakura, untuk dikalahkan. Barisan korban Pantoja semakin panjang, dan kini hanya sedikit nama tersisa yang belum pernah dibabat. Satu nama mulai mencuat sebagai harapan baru, Joshua Van, petarung muda yang baru debut di UFC pada 2023, kini menjadi kandidat potensial untuk penantang berikutnya. Ia sedang dalam 5 kemenangan beruntun, dan kemenangan terbarunya atas Brandon Royval tepat sebelum laga Pantoja malam ini menegaskan bahwa dirinya bukan sekadar pendatang baru. Namun, pertanyaan besar pun muncul. Mampukah Van menjebol dominasi yang telah dibangun Pantoja dengan begitu rapi? Atau akankah ia menjadi nama berikutnya dalam daftar panjang yang jatuh di kaki sang kanibal? Alexandre Pantoja bukan hanya juara, ia adalah simbol dari era yang mungkin sedang kita saksikan memuncak. Di kelas terbang, tak banyak yang tersisa yang belum ia kalahkan. Kini, setiap lawan yang datang tak hanya melawan teknik dan fisik, mereka melawan warisan. Dan selama Pantoja masih berdiri, kelas terbang UFC tetap di bawah bayang-bayang kanibal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.